Kaum muslimin, sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Arab CBA Cinta Bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan ke latihan yang kelima dari pelajaran yang kelima ini ya. Pelajaran kelima, latihan 5 di halaman 30. Dilihat di sini perintahnya ya, kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fi ma yali ya. Bentuklah ya, kawin di sini bentuklah sebuah kalimat ya, mufidatan ya, bentuklah sebuah kalimat yang sempurna dengan mengisi tempat yang kosong di bawah ini. Jadi ini ada kalimat, nah kalimatnya belum sempurna, masih ada bagian yang kosong yang dibuang. Nah, kita diperintahkan untuk mengisi bagian yang kosong tersebut sehingga menjadi sempurna. Nah, latihan ini masih berkenaan dengan idhofah ya, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Ya, silakan. Nomor 1. Babul baiti mughlaqun. Iya. Pintu rumah itu tertutup. Iya, sahih ya. Jadi di sini ya, kita menambahkan mudhafnya. Ya, mudhafun ilainya sudah ada, tinggal ditambahkan mudhafnya ya. Kata yang sesuai di sini adalah babun, yaitu apa? Pintu. Menjadi babul baiti, tanwinnya hilang karena dia sebagai apa? Mudhaf. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup ya, tertutup. Ya, lanjut. Aina miftahus sayyarati. Iya, sahih. Di mana kuncinya mobil? Iya. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil? Ya, di mana kuncinya mobil? Ya, terus. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Iya, bagus. Tarjim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Iya ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Kita di sini menambahkan apa? Mudhafun ilaihi. Ya, makanya dibaca kasrah. Rasulullahi. Ya, terus lanjut. Baitut tabibi ba'idun. Iya. Rumahnya dokter jauh. Iya ya. Baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi ba'idun ya. Dibaca baitu tanpa tanwin ya, karena dia sebagai apa? Mudhaf ya. Baitut tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu jauh. Ya, lanjut nomor 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Kitab Quran adalah Al-Quran adalah kitabnya Allah. Iya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah. Ya. Khadijatu bintu Hamidin. Iya. Khadijah adalah anaknya Hamid. Iya ya, Khadijatu bintu Hamidin ya. Kita pakai kata putri aja ya, biar kita membedakan mana anak laki-laki, mana anak perempuan ya. Kalau ibnun kita artikan putra, bintun kita artikan putri ya, anak perempuan maksudnya. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah putrinya Hamid ya. Khadijatu, kenapa nggak dibaca tanwin? Mudhaf. Khadijatu. Khadijah karena tak marbutah muannas. Bukan ya, karena ini nama perempuan, nama anak perempuan, nama orang perempuan ya. Masuk dalam kemarin apa cakupannya? Isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh tanwin ya. Kalau mudhofnya tadi ya, bintu itu baru mudhof. Tapi kalau Khadijah tuh di sini dia karena dia nama perempuan tidak boleh tanwin ya. Khadijah tuh bintu Hamidin. Ya, lanjut. Ana binul mudarrisi. Saya anaknya guru. Iya ya. Ana banul mudarrisi ya, atau kalau kita baca terpisah jadi ana ibnul mudarrisi. Saya putranya guru itu ya. Kita pakai putra untuk membedakan dengan bintun. Bintun putri, ibnun putra. Ana banul mudarrisi. Saya putranya guru itu
Ya, lanjut. Qalamut talibi maksurun. Sahih, bagus ya. Pakai kolam, pakai pulpen. Artinya Pulpennya pelajar itu patah. iya, ya. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Penanya pelajar itu patah. Ya. Boleh juga pakai kursi, ya. Jadi apa? Kursiyut talibi maksurun. Yang jelas? Kursiyut talibi Iya, maksurun. kursiyut talibi maksurun. Asalnya kursiyun, jadi kursiyu, ya. Kursiyut talibi maksurun. Kursinya pelajar itu patah. Ya, lanjut nomor 9. Babul masjidi maftuhun. Iya, Pintunya masjid itu terbuka. iya. Babul masjidi maftuhun. Pintunya masjid itu terbuka. Ya, lanjut. Kharajal mudarrisu min Iya. Apa kira-kira? Ghurfah. oh ya kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya, sahih. Ya, baca ulang yang lancar. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya, ya. Artinya Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. iya, betul ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangannya kepala sekolah. Iya. Baik, ini latihan 5 ya, sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-6 ya. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-6. Simak baik-baik perintahnya di sini, sahih ya. Iya, sahih at-tarkibatit taliyata. Ya, sahih at-tarkibatit taliyata. Ya. Sahih, apa makna sahih? Betulkanlah ya. Benarkanlah ya. Jadinya nanti berarti ini salah ya. Soal-soalnya salah, antum perintahnya untuk membenarkan. Sahih at-tarkibatit taliyata. Benarkanlah susunan-susunan berikut. Ya, benarkan susunan-susunan berikut. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan kaidah idhofah. Sesuai dengan kaidah mudhof dan mudhofun ilaih. Iya, silakan. Dibaca dulu. Al-qalamut talibi. Iya, benar apa salah? Salah. Salah, yang benar. Qalamut talibi. Iya, berarti yang salah bagian mana? Al mudaf Bagian mudhof ya. Salahnya di mana? di ini. Al. Di al. Ya, mudhof tidak boleh ada alif lam mim. Ya, di sini al-qalamut talibi. Maksudnya ini ingin mengatakan pulpennya pelajar itu, tapi salah menuliskannya atau salah menyusunnya. Ya, maka kita betulkan. Ya, yang salah di sini adalah kaidah mudhofnya. Sekali lagi, mudhof kaidahnya dia tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Maka kita hilangkan alif lamnya menjadi qalamut talibi, bukan al-qalamut talibi, tapi qalamut talibi. Penanya pelajar itu atau siswa itu. Paham ya? Ya, lanjut. Di sampingnya tuh. Babus sayyaratu. Iya, salah benar? Salah. Betulkan. Babus sayyarati. Iya, artinya? Pintunya mobil. Iya, yang benar babus sayyarati. Maka yang salah di sini di mana? Bagian apa? Bagian mudhofun ilaih. Bagian mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dia harus Kasroh. kasroh atau majrur. Nah, sedangkan di sini ditulis apa tadi soalnya? Dhammah. Nah, maka kita ganti dhammahnya menjadi kasroh. Babus sayyarati yang benar, bukan babus sayyaratu. Ya, baca. Dibaca, kemudian tentukan dulu kesalahannya bagian apa, kemudian betulkan. Ya. Bintu Hamidun. Iya. Bintu Yang salahnya mana? Ditentukan dulu salahnya yang mana? Salahnya dun. Iya, salahnya di mudhofun ilaihnya begitu. Salahnya di mudhofun ilaih. Iya, mudhofun ilaihnya. Betul kan?
bintu Hamidin. Iya, ya. Artinya Rumahnya Hamid. rumah Hamid. Ya, bintu Hamidun salah mudhafun ilaihnya. Karena apa? Mudhafun ilaih harus kasrah. Sehingga yang benar bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Ya, rumahnya Hamid. Ya, terus Ar-Rasulullahi. iya, Salah. salahnya bagian apa? Alif lam. Bagian apa dulu maksudnya? Mudhaf apa Bagian mudhafun ilaih? Mudhaf. Bagian mudhafnya. Yang benar Rasulullahi. iya, dengan menghilangkan alif lam, ya. Ar-Rasulullahi salah menjadi Rasulullahi. Ya, Rasulullahi, hilangkan alif lamnya. Ya, lanjut. Ismul walada, salahnya di mudhafun ilaih. Iya, Jadi ismul waladi, iya. namanya anak kecil. Ya, namanya anak kecil Iya, itu. Jadi mudhafun ilai dia harus kasroh, sedangkan di sini dia fathah. Yang benar ismul waladi. Anak apa? Namanya anak kecil itu. Ya, lanjut. Ibnun al-Mudarrisi. Iya, Salah di bagian di bagian idofah mudof. di bagian mudhafnya. Ya. Salahnya karena dia Dia tanwin tanwin, seharusnya tanpa tanwin. tanpa tanwin. Bagus sekali ya. Dibacanya jadi gimana yang benar? Ibnul Mudarrisi. Iya, sahih ya, bagus sekali ya. Ibnul Mudarrisi yang benar. Ibnul Mudarrisi, membuang tanwin di bagian mudhaf. Apa artinya? Putranya guru. Putranya guru itu. Iya, bagus sekali ya. Ini latihan 6. Ya, latihan yang ke-6 sudah kita baca. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya di bagian yang ke-7 itu ya. At-tamrin as-sabi'. Latihan yang ke-7. Ya, di latihan ini kita mulai dijelaskan ya tentang huruf nida. Nah, apa huruf nida? Huruf panggilan ya. Di antaranya huruf nida di sini adalah ya, ya yang artinya wahai. Ya artinya wahai. Ini huruf nida ya, istilahnya huruf nida. Kemudian isim yang setelah huruf nida ya, ini sebagai wawasan, itu namanya munada. Namanya apa? Munada. Iya, munada, namanya munada. Jadi yang dipanggil ya, ya itu artinya huruf nida ya. Kemudian isimnya misalnya ya Muhammadu. Nah, Muhammadu di situ sebagai munada ya, yang dipanggil. Ya, baik, dilihat dulu, disimak di situ ya, di bagian yang ke-7 atau latihan yang ke-7. Muhammadun ya. Ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Kemudian Khalidun ya Khalidu. Khalidun ya Khalidu ya, wahai Khalid ya. Kalau tadi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kemudian Ustadzun ya Ustadzu. Ustadzun ya Ustadzun. Afan ya Ustadzu ya, wahai ustad ya, wahai guru ya. Kemudian waladun ya waladu. Waladun ya waladu ya. Jadi bisa dilihat di sini pengaruhnya dari huruf nida itu adalah menghilangkan tanwin dalam hal ini ya. Tanwinnya hilang, yang tadinya bertanwin Muhammadun jadi ya Muhammadun. Khalidun jadi ya Khalidu. Ustadzun jadi ya Ustadzu. Waladun menjadi ya waladu ya, yaitu bisa nama, bisa apa istilahnya ini ya, jabatan, bisa ya predikat lah ya. Bisa nama seseorang, bisa predikat seseorang ya. Kita baca bersama ya. Muhammadun ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Khalidun ya Khalidu. Ya. Ustadzun ya Ustadzu. Ustadzun ya Ustadzu. Ya. Waladun ya waladu.
Waladun ya waladu. Iya. Waladu ya. Waladu. Waladu ya, nggak ada tanwinnya. Waladun ya waladu. Ya, kita langsung masuk ke latihannya. Ya, tadi istilahnya adalah kita diperkenalkan kaidahnya. Nah, kita baru ke latihannya ya. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Ya, bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat ya, akhir kata-kata berikut. Ya, silakan. Ya Aliyu. Ya Aliyu ya. Ya Aliyu. Iya, tanpa tanwin ya. Ya Aliyu. Wahai. Ali. Lanjut. Ya Abbasu. Wahai Abbas. Iya, betul. Terus. Syaikhun. Iya, ya. Ini syaikhun ya, karena nggak ada ya, ya tetap tanwin. Syaikhun. Ya, lanjut. Ya Syaikhu. Iya, betul. Ya syaikhu. Wahai Syekh. syekh. Syekh itu apa? Orang tua. Iya. Dituakan. Orang tua ya, orang yang sudah sepuh. Itu syekh ya, syaikhun ya, syaikhun. Walaupun terkadang syekh ini juga bisa digunakan juga untuk orang yang ilmunya tinggi ya, udah yang senior dalam hal ilmu ya, itu juga bisa disebut dengan syekh. Tapi secara asalnya itu adalah orang yang sudah sepuh ya, orang sepuh ya. Syekhun, orang yang sudah sepuh. Ya. Ya rojulu. Ya, Wahai laki-laki dewasa. Iya, ya rojulu ya, rojulu tanpa tanwin. Terus Ya sirun. iya ya. Ya sirun. Iya, betul ya. Jangan terkecoh di sini nih. Ya sirun. Nah, ya sirun ini nama, ya-nya di situ bagian dari namanya, bukan ya huruf nida, bukan ya panggilan. Ya, bukan wahai sir, bukan. Tapi memang sudah nama dia itu ya. Ya sirun, maka tetap dibaca tanwin. Ya sirun ya. Bagian dari nama dia, bukan huruf nida ya. Terus Ya Ammarun. Ya Ammaru. iya, jangan lupa ya, tanwinnya hilang. Ya Ammaru. Wahai Ammar. Amar ya. Terus Dokturun. iya, Dokter. doktorun di sini apa? Bukan dokter ya. Kalau dokter apa? Tobibun. Kalau dokter tobibun. Nah, doktor di sini yang dimaksud adalah doktor. S3. Gelar S3 ya, betul sekali ya. Gelar S3 doktor. Ya, dokturun doktor. Ya, terus Ya dukturu. iya. Wahai dokter. Iya, ya dokturu, wahai doktor, wahai doktor. Ya, kita baca bersama ya. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Syaikhun. Syaikhun. Ya syaikhu. Ya Syaikhu. Ya rajulu. Ya rojulu. Ya sirun. Ya sirun. Ya ammaru. Ya Ammaru. Dokturun. Dokturun. Ya dokturu. Ya dokturu. Iya, ya. Nih, tambah lagi kaidah kita, yaitu kaidah tentang huruf nida yang mempengaruhi isim setelahnya, yaitu munada, yaitu tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin.